Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita memulai ibadah pada malam hari ini dari sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 8. Sebelum kita beribadah, marilah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, mari berdiri. Manusia merupakan makhluk ciptaan yang paling mulia di antara semua ciptaan. Manusia dilengkapi dengan hikmat, sehingga ia memiliki kemampuan untuk membedakan mana hal yang baik dan tidak baik. Namun hal itu tidak berarti bahwa manusia memiliki posisi sama dengan Allah. Saat kita berada dalam sukacita Paskah di minggu ini, kita diajak untuk bersama-sama menghayati kemahakuasaannya lewat tema renungan kekurangan manusia dan kuasa Allah. Kiranya lewat kebangkitan Kristus semakin meneguhkan bahwa Ia adalah Tuhan yang hidup dan mampu melakukan segala sesuatu, termasuk menaklukkan maut sekalipun. Marilah kita berdoa. Kami menghadap hadirat-Mu ya Bapa pencipta langit dan bumi. Tak terhitung banyaknya berkat yang Kau curahkan dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang tetap setia melawat kami. Sekalipun seringkali kami tidak setia, bahkan juga mengecewakan hati-Mu. Ampunilah dan baharilah hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami pun di dalam hidup ini dapat senantiasa meneladani-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan bersekutu dan di dalamnya kami pun akan membaca dan merenungkan firman-Mu, serta memuji-muji nama-Mu yang agung itu. Kuduskanlah kami ya Tuhan, agar kami layak untuk masuk dalam persekutuan saat ini. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin.
pelayanan 1 sampai dengan 8. Saat ini kita akan mendengarkan renungan. Sebelum kita masuk dalam renungan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami datang malam hari ini ya Bapa, dengan segala ungkapan syukur kami, sebab kasih setiamu tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Walaupun kami di rumah saja, tapi kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu, beribadah pada malam hari ini. Bapa, mari Engkau berkuasa atas ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Hikmat daripadamu menjadi kekuatan kami ya Tuhan. Berbicaralah di hati dan pikiran kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita buka di dalam Keluaran 4 ayat 10 sampai dengan 17. Keluaran 4 ayat 10 sampai dengan 17. Sebelumnya saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukanlah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat." Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Jemaat sektor pelayanan 1 sampai 8 yang diberkati Tuhan. Jemaat yang di rumah saja, saya ingin menyapa, Kristus sudah bangkit, terpujilah Kristus. Jemaat yang diberkati Tuhan, malam hari ini judul renungan yang akan kita renungkan bersama-sama, kekurangan manusia dan kuasa Allah. Untuk membebaskan bangsa Israel yang tertindas, Allah tidak mengerjakan sendiri. Pekerjaan itu dilakukan oleh manusia, dalam hal ini Musa. Tuhan membawa Musa sebagai alat untuk mewujudkan kehendaknya. Jemaat yang diberkati Tuhan, ini adalah tugas yang berat, tapi juga tugas atau tanggung jawab yang mulia. Disinilah kita melihat apa yang dikerjakan oleh Musa menjadi satu beban berat bagi Musa. Mengapa Bapak Ibu? Alasannya
sebagai berikut. Secara eksternal, Musa mempunyai masa kelam atau memiliki sisi gelap dengan Firaun, di mana Musa pernah membunuh bangsa Mesir atau orang Mesir yang menganiaya bangsa Israel. Itu secara eksternal, di mana di situ juga dia bertemu atau dia berhadapan dengan Raja Firaun yang disebut Raja Tiran. Tiran di sini diartikan seorang raja yang melakukan atau berkuasa dengan sewenang-wenang, raja yang lalim. Jemaat yang diberkati Tuhan, itu yang menjadi alasan Musa secara eksternal. Secara internal, Musa tidak pandai bicara. Kalau kita lihat di dalam nats yang kita renungkan pada malam hari ini, kita akan baca bersama-sama di ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak." Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita memiliki talenta masing-masing dari Tuhan. Kalau kita melihat Musa, memang dari kecil, sejak dahulu sampai saat itu, dia tidak pandai bicara, berat mulut dan berat lidah. Dan disinilah masalah-masalah yang ada. Disinilah Musa menjadi beban untuk menerima tugas yang mulia yang dipercayakan Tuhan kepada Musa. Jemaat, kita melihat di sini kadangkala manusia seperti Musa fokus kepada masalah bukan kepada Tuhan. Padahal kalau kita baca tadi dari ayat 10 sampai 17, Tuhan meyakinkan Musa bahwa Dia menyertai Musa. Di situ Tuhan berkata, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta?" Apakah masih kurang penjelasan yang daripada Tuhan kepada Musa? Tapi di sini kita melihat Musa benar-benar menolak, sehingga pada ayat yang ke-14 Tuhan murka. Jemaat yang diberkati Tuhan, inilah bagian dari judul renungan kita, kekurangan manusia, kalau saya sebut VS kuasa Allah. Di sini kita melihat bahwa saat Tuhan memberi tugas atau memberi tanggung jawab kepada kita, tidak dengan tangan kosong. Tuhan memperlengkapi, Tuhan menyertai. Saya tertarik dengan kata memperlengkapi. Musa diperlengkapi oleh apa, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Musa diperlengkapi Tuhan dengan seorang kakak yang bernama Harun. Di sana Tuhan memberi seseorang yang kalau Musa berat mulut atau berat lidah, Harun adalah orang yang fasih lidah. Kalau kita baca di renungan tadi bahwa Harun itu adalah orang yang fasih lidah. Dan satu lagi yang Tuhan perlengkapi bagi Musa adalah tongkat. Jemaat yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat renungan pada malam hari ini, kita pun demikian. Tuhan memperlengkapi kita, Tuhan menyertai kita,
tetapi kita sering fokus bukan kepada Tuhan, tetapi kepada masalah. Masalah itu lebih besar daripada Tuhan. Seringkali membuat kita menjadi depresi, menjadi stres dengan keadaan yang kita ciptakan sendiri. Di sini kita melihat bahwa saat Tuhan mengizinkan masalah di dalam kehidupan kita, Tuhan pun menyediakan jalan keluar. Seperti yang saya dan saudara alami hari-hari ini, kita diperhadapkan dengan situasi yang luar biasa. Saya tidak mau mengatakan sulit, karena secara imun bisa turun kalau kita berkata sulit. Kita katakan situasi yang luar biasa. Bapak Ibu, saya saksikan kira-kira mungkin bulan kemarin, persisnya tanggal 15-an kalau nggak salah, itu pemerintah mengadakan peraturan bahwa baik anak-anak maupun pegawai, entah swasta, karyawan swasta ataupun negeri, itu di rumah saja. Saya memiliki seorang kakak di Manado. Dia membuka usaha kedai kopi. Di sana Bapak Ibu, masalah buat dia saat dirumahkan, saat semua libur, usaha itu tidak jalan. Dan suatu sore dia kontak, dia telepon. Aduh, saya punya karyawan 3. Saya harus membayar gaji mereka, harus tetap berjalan, sedangkan pemasukan tidak ada. Dan saya dengan spontanitas saya katakan kepada beliau, coba take away online, karena kita sekarang dilengkapi dengan medsos. Media sosial itu membantu kita untuk bisa berdagang secara online. Dan dia berkata, saya juga sedang berpikir ke arah sana. Nah, coba lakukan. Kata saya, oke, saya coba. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saat itu dia mempersiapkan segala sesuatunya. Tidak seminggu Bapak Ibu setelah saya baca di Facebook, begitu di posting jualan mereka, dan begitu dahsyat dan luar biasa, melebihi dari saat dia membuka warung sebelumnya. Omset begitu besar, berlipat-lipat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini kesaksian yang luar biasa. Bagi kita mungkin masalah, tapi disinilah Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang beracara dengan kita. Asalkan kita mau tetap setia, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita cari wajah Tuhan, kita tidak berdiam dan menangis dan berteriak, tetapi kita datang ke hadirat Tuhan. Kita tidak sendiri seperti Musa tadi. Tuhan memperlengkapi. Saya tertarik dengan kalimat ini, memperlengkapi. Seperti tadi, mungkin kakak saya Tuhan memperlengkapi dengan adiknya yang waktu itu memberi masukan bagi dia. Bapak Ibu juga seperti itu. Mungkin seorang istri diperlengkapi dengan suami yang bijaksana di rumah. Seorang suami diperlengkapi dengan seorang istri sebagai tiang doa. Tapi kadangkala kita tidak melihat itu. Seperti Musa, Tuhan memperlengkapi dan menyertai dia. Tapi dia melihat bahwa Tuhan terlalu jauh. Sedangkan masalah Raja Firaun dan bangsa Israel itu di depan mata, nyata. Nah, disinilah sering kita menjadi lemah. Seperti Musa kalau kita baca tadi, bagaimana dia menolak dan menolak, sehingga murka Tuhan turun atas Musa. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita hari-hari ini
diperhadapkan dengan situasi yang luar biasa ini seperti corona, ada APD, alat pelindung diri. Tuhan pun memperlengkapi kita dengan alat pelindung diri. Banyak hal yang Tuhan berkarya, banyak hal yang Tuhan buat. Musa, Tuhan sediakan tongkat untuk melakukan berbagai macam mujizat, laut terbelah dua dan sebagainya. Nuh, Tuhan siapkan bahtera. Tadinya Nuh tidak mengerti untuk Tuhan, kalau nggak salah 3,5 tahun dia harus buat bahtera itu. Ternyata bahtera itu adalah Tuhan siapkan, Tuhan memperlengkapi Nuh dan keluarga untuk saatnya tiba, air bah tiba, dia selamat dengan bahtera itu. Jemaat yang diberkati Tuhan, mungkin jemaat dan saya hari-hari ini ada di dalam pergumulan yang hanya Bapak, Ibu, saya, saudara, dan Tuhan yang tahu. Mari kita beriman teguh kepada Tuhan. Kita percaya saat Tuhan mengizinkan masalah itu, kita tidak sendiri. Ada Tuhan Yesus yang selalu menjadi kekuatan kita. Tuhan Yesus yang memperlengkapi dan menyertai kita. Mengapa kita harus takut? Kita saat-saat ini diperhadapkan dengan bagaikan astronot. Kita harus memakai masker untuk keluar, kita harus memakai sarung tangan, kita memperlengkapi. Seperti itu Tuhan memperlengkapi kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, kekurangan dan kelemahan manusia akan berganti menjadi sebuah kelebihan atau kemenangan atau kekuatan saat kuasa Allah yang maha sempurna berkarya dalam kehidupan kita. Seperti judul renungan kita malam hari ini, kekurangan manusia dan kuasa Allah. Tuhan bertahta di atas kelemahan dan keterbatasan kita. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita respon firman Tuhan yang kita telah dengar tadi dengan nyanyian kita Bakti 225, dari semula telah Kau tetapkan. Jemaat yang Tuhan kasihi, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami Tuhan izinkan malam hari ini untuk mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami di masa-masa yang luar biasa ini. Bapa, kami terberkati dengan firman-Mu yang Tuhan membawa kami kepada satu pengertian bahwa penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Di masa-masa sulit ini Engkau selalu memperlengkapi kami. Bapa, terima kasih. Biarlah kami terus selalu ada di dalam penyertaan-Mu. Kami selalu ya Bapa berserah dan berseru kepadamu. Tuhan Yesus, di masa-masa yang luar biasa ini, di mana situasi dan kondisi bangsa dan negara kami Indonesia dalam keadaan
terdampak dengan wabah COVID-19. Bapa, biarlah ya Tuhan, Engkau yang menjadi perlindungan kami. Sebagaimana firman tadi, kekuatan kami hanyalah padamu ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan melindungi, menjaga, memberkati kami bangsa Indonesia. Dari Pak Presiden, dari pusat sampai ke daerah-daerah, dari segala macam penjuru ya Tuhan di Indonesia ini. Penyertaan-Mu sempurna. Engkau yang menghalau ya Tuhan seluruh virus-virus corona di mana saja berada. Kalau kami boleh merayakan kebangkitan-Mu ya Tuhan, bersama dengan itu kuat kuasa-Mu bangkit bagi bangsa Indonesia sehingga virus corona boleh berlalu, boleh lenyap. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami berdoa untuk bangsa kami, juga kami doakan di seluruh muka bumi ini. Biarlah Tuhan yang menyertai, memberkati ya Tuhan di semua pelosok dunia ini, sehingga semua pun boleh mendapatkan perlindungan, penyertaan Tuhan yang baik dengan berakhirnya virus corona ini di muka bumi yang kami cintai ini. Bapa di sorga, kami doakan bagi para medis. Kami doakan mereka ya Tuhan yang begitu gigih berjuang untuk menyelamatkan mereka-mereka yang terdampak COVID-19 di rumah-rumah sakit, bahkan ada yang di rumah Tuhan. Tuhan tolong mereka Tuhan. Tuhan tolong para medis, beri hikmat dan pengertian supaya mereka dapat melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Mereka boleh dengan sabar, mereka boleh kuat Tuhan untuk melakukan segala tugas tanggung jawab yang mulia ini. Berkati keluarga-keluarga mereka di rumah. Berkati ya Tuhan sehingga mereka pun mendapat perlindungan yang luar biasa yang Tuhan selalu sediakan bagi anak-anak-Mu. Tuhan Yesus Bapa di dalam sorga, kami berdoa khusus bagi pemimpin-pemimpin negara dan bangsa kami ini, Pak Presiden Jokowi dan jajarannya. Berkati ya Tuhan, beri kekuatan ekstra bagi mereka, beri sukacita, damai, sejahtera, dan yang terpenting ya Tuhan, biarlah mereka disehat-sehatkan, dikuat-kuatkan untuk menjalani segala tanggung jawab yang ada di pundak mereka. Bapa Sorgawi, kami berdoa khusus bagi gereja-gereja yang ada di Indonesia ini, bahkan di mana saja. Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati di masa-masa yang luar biasa ini, dikala kami tidak bergereja, tapi Engkau katakan bahwa kami adalah bait Allah-Mu. Olehnya walaupun ya Tuhan gereja-gereja kosong, namun kami yakin dan kami percaya Tuhan yang akan menyertai dan memberkati, dan kami boleh bergereja kembali. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan di mana saja mereka berada, khusus bagi pendeta kami Pak James Eri Manahambi. Biarlah selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan menjaga, memberkati, Tuhan memberi kesabaran, kekuatan ya Tuhan. Dikala dia menjalani pelayanannya, selalu ada penyertaan Tuhan yang manis. Berkati ya Tuhan GPIB Kasih Setia ini, seluruh kami yang ada di dalamnya, presbiter maupun jemaat GPIB Kasih Setia. Biarlah Tuhan selalu menjaga, memberkati kami. Kami percaya segala sesuatu indah pada waktunya. Kami boleh bergereja kembali, kami boleh melayani kembali dengan seperti sedia kala. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini, esok, dan selalu terus hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat yang diberkati, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya di dalam hidup kita dengan memberikan persembahan syukur. Dengarlah nas Alkitab yang terambil di dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Umat kekasih Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dalam doa kepadanya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah yang menyertai setiap usaha dan karya kami. Karena kasih-Mu, maka kami hidup berkecukupan setiap hari, bahkan mampu mempersembahkan yang terbaik kepadamu saat ini. Terimalah ya Tuhan ungkapan syukur hati kami, serta berkatilah pengelolaannya agar berguna untuk menopang pelayanan dan kesaksian di gereja-Mu di dunia ini. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri, kita akan menerima amanat pengutusan. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukan firman Tuhan yang telah saudara dengar. Di
jemaat kita menerima berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah telah selesai.